Beberapa waktu terakhir, wilayah Sumatera dan Kalimantan sering mengalami bencana hidrometeorologi terutama banjir. Banyak yang menyebut banjir disebabkan karena faktor tingginya curah hujan yang terjadi di wilayah tersebut dan dampak cuaca ekstrim seperti siklon tropis di perairan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Lalu sebenarnya apa faktor-faktor lain yang menyebabkan banjir itu sering terjadi? Untuk membahasnya, pemirsa, kita akan tanyakan langsung kepada PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari atau Pak Aam. Selamat siang, Pak Aam. Salam sehat. Selamat siang, Mas. Salam sehat selalu. Baik. Pak Aam, jadi selain faktor cuaca, adakah faktor lain yang didapati oleh BNPB sebagai faktor pemicu terjadinya bencana hidrometeorologi? Iya, kalau kita melihat data dalam 1 bulan terakhir ya, sejak awal Oktober, memang ada peningkatan intensitas curah hujan dan frekuensi kejadian hujan karena beberapa faktor. Ada tadi disebutkan ada siklon tropis dan lain-lain. Dan secara regional memang kita masih berada pada awan basah yang sedikit lebih tinggi dari periode normalnya karena ada pengaruh Indian Ocean Dipole yang masih negatif di sebelah barat, kemudian faktor La Nina di sebelah timur. Tetapi ini bisa kita kelompokkan menjadi dua komponen sebenarnya. Pertama yang di Kalimantan, yang kedua di Sumatera. Kalau yang banjir yang terjadi di Sumatera, itu memang durasinya lebih lama dari biasanya. Ini kita lihat Subulu Salam dari tanggal 11 sampai tanggal 18 hari ini masih agak tergenang. Kemudian di Langkat, Sumatera Utara masih tergenang. Ini lebih dominan disebabkan ketika banjir mau surut, hujan datang lagi. Artinya memang frekuensi kejadian hujannya cukup tinggi karena ada pengaruh siklon di Samudra Hindia. Tetapi kalau yang di Kalimantan, ini daerah aliran sungai ini sangat panjang ya, sangat panjang. Sedangkan perbedaan ketinggian muka air dari hulu sampai ke hilir itu relatif tidak lebih dari 3 meter. Jadi bisa dibayangkan sungai di Kalimantan yang demikian panjangnya ratusan kilometer, perbedaan ketinggi hulu hilirnya itu tidak lebih dari 2-3 meter. Sehingga kalau misalkan debit air tinggi di hulu, kemudian di hilir ada pasang, ini seperti airnya itu nggak mengalir. Ini yang menyebabkan di Kalimantan itu lebih lama dibanding banjir yang disebabkan oleh frekuensi kejadian hujan di Sumatera. Tetapi ini harus kita perhatikan bahwa tergenangnya air ini juga dipengaruhi oleh faktor tidak optimalnya daya dukung, daya tampung, daya serap, daya tangkap air oleh lingkungan. Yang terakhir ini yang perlu kita garis bawahi, Mas. Baik, tidak optimalnya daya dukung, daya serap, dan seterusnya. Ini apa yang menjadi pemicunya? Apakah karena tingkah laku atau perilaku dari manusia itu sendiri, atau seperti apa? Atau ada faktor lain? Ya, kita harus kembali ke pernyataan Presiden Joko Widodo di akhir tahun lalu bahwa kalau di Kalimantan, Katingan, Sintang, Kapuas Hulu, ini dari data BNPB dalam 10-15 tahun terakhir, ini bukanlah daerah-daerah yang memang langganan banjir tiap tahunnya. Jadi kami punya database laporan kejadian banjir dari 15 tahun terakhir, sangat rapi catatannya, sehingga kita bisa tahu kabupaten kota mana saja yang sebenarnya secara historis itu daerah langganan banjir di tahun ke tahun. Sintang, Katingan, hulu Sungai Utara itu bukan daerah yang secara historis itu merupakan daerah langganan banjir. Artinya kalau misalkan dalam 10-15 tahun terakhir daerah ini bukan daerah yang tiap tahun terjadi banjir, tentunya ada degradasi lingkungan yang membuat dia tiba-tiba dalam 2-3 tahun terakhir selalu banjir di tiap musim hujan dan durasinya sangat lama gitu. Inilah yang harus kita cermati bersama. Ada periode pengurangan kapasitas lingkungan, ada periode pengurangan daya dukung, daya tampung lingkungan, apakah itu alih fungsi lahan, penebangan liar, dan lain-lain, sehingga akibatnya tidak akan langsung pada tahun itu. Mungkin 5 tahun setelahnya, 10 tahun setelahnya, atau 15 tahun setelahnya.
Dan pada saat itu terjadi, itu kita tidak bisa kemudian mengatasinya dengan cara untuk sementara pada kondisi darurat, ya kita bisa membangun tanggul, di Sintang sudah dibangun oleh PU, tetapi untuk jangka panjang, solusi permanen, lingkungannya harus direstorasi dan direhabilitasi. Itu kata kuncinya, Mas. Oke, normalisasi lingkungan yang tadinya terdegradasi, butuh waktu berapa lama Pak Aam untuk bisa mengoptimalisasi daya dukung, daya serap, dan daya tampung itu semua? Ini tidak akan 1 tahun, 2 tahun. Ini butuh waktu paling tidak 15 sampai 20 tahun. Tetapi kalau misalkan kita tidak mulai dari sekarang, waktunya akan lebih panjang lagi, dan yang berkurang itu akan makin banyak. Jadi kita harus mengejar trade-off-nya, offset-nya. Pohon-pohon, daerah hutan yang berkurang itu harus lebih sedikit daripada yang kita tanami lagi. Jadi yang kita restorasi, yang kita rehabilitasi itu harus lebih banyak daripada yang kemudian hilang tergerus oleh apakah itu faktor ekonomi, faktor penebangan hutan dan lain-lain. Kita harus ingat bahwa satu daerah aliran sungai dari hulu sampai hilir dengan luasan yang cukup besar, itu bisa optimal melakukan fungsi-fungsi serapan airnya, fungsi lingkungannya, kalau daerah hutan dalam satu das itu minimal 30%. Minimal 30%. Nah, ini yang harus kita lihat bersama karena mungkin lebih dari 50% kawasan das kita mungkin pada kondisi kritis sekarang. Ini yang harus kita benahi. Kalau tidak, frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi kita itu akan semakin tinggi. Data BNPB itu tahun 2021, Mas, itu kejadian bencana kita 5.403 kali dalam 1 tahun. Itu 98%-nya itu bencana hidrometeorologi basah, banjir, banjir bandang, tanah longsor. Dan kalau bisa bicara bencana hidrometeorologi basah ini, pasti nggak akan lepas dari faktor lingkungan. Itu yang harus kita benahi bersama. Baik. Pak Aam, saya menangkap sebuah poin tadi Anda sampaikan, ada degradasi lingkungan, berkurang daya serap, ini berarti mungkin ada pepohonan-pepohonan atau kawasan hutan yang berkurang begitu ya luasannya. Ada tidak data dimiliki oleh BNPB, seberapa signifikan sih berkurangnya lahan-lahan untuk pepohonan atau kawasan hutan ini selama beberapa tahun terakhir? Secara nasional, mungkin data ini lebih lengkap dimiliki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi kami di BNPB, setiap kali ada laporan kejadian banjir di satu kabupaten, kota, provinsi, maka kami melakukan analisis perubahan tata guna lahan dari hulu ke hilir dari das yang memicu terjadinya banjir itu. Nah, dari pengalaman kami, khususnya di bulan Oktober saja, di bulan Oktober itu kejadian bencana hidrometeorologi basah, banjir, banjir bandang, tanah longsor itu rata-rata 75 kali dalam seminggu, Mas. Oke. 75 kali dalam seminggu. Kita bayangkan artinya satu hari itu ada sekitar 10 sampai 15 daerah kabupaten kota yang terkena banjir di Indonesia. Baik. Dan tetap meskipun ada peningkatan intensitas curah hujan, kalau lingkungan kita bagus, mungkin dia akan banjir, tapi surutnya cepat. Tapi kalau lingkungan kita tidak bagus, intensitas hujannya mungkin tidak terlalu tinggi, tapi begitu banjir dia akan susah turunnya. Mungkin demikian, Mas. Tentu ini menjadi PR bersama, tidak hanya dari masyarakatnya saja, tapi juga ada dari pihak pemerintah saling bersinergi untuk bisa mencegah bencana hidrometeorologi basah begitu ya kembali terjadi. Terima kasih Abdul Muhari, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, sudah bergabung bersama kami di Metro Siang hari ini. Salam sehat, Pak Aam. Salam sehat selalu.